Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur. Ya. Oh, ini lagi Zoom. Oh, berarti benar. Iya, sudah kasihan nih. Ya. Berikut udah ribet nih satpamnya. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Zoraya Zama Effendi. Izin mewawancari Kakak untuk salah satu syarat untuk perlengkapan data saya. Sebelum mulai wawancara, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh Kakak bercerita pengalaman Kakak selama menjadi content creator atau selebgram. Oke, halo Ratu Nur. Perkenalkan, nama saya Alfredo Fernando, biasanya dipanggil Edo, dan saya sudah menjadi selebgram atau content creator atau public figure itu sejak tahun 2023. Nah, gitu. Oke, sebelumnya saya izin merekam suara ya, Kak Alfredo. Silahkan, silahkan. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Seberapa sering Anda membuat konten bertema A Day in My Life? Dibilang sering banget enggak, tapi pasti dalam waktu sebulan itu pasti aku ada upload konten ada in my life. Mungkin kayak 2 kali sebulan, biasanya aku kayak gitu. Dan biasanya aku uploadnya di platform TikTok dan juga Instagram. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aktivitas apa biasanya Anda pilih untuk tampilkan dalam video tersebut dan mengapa? Aktivitas apa biasanya aku mulai dari pasti kalau aku dari bangun tidur biasanya aku dari siap-siapnya, dari berangkatnya, di jalannya, preparation di sananya kalau lagi ada eventnya. Pokoknya setiap bagian dari hari itu kalau yang menurut aku layak untuk di videoin dan seru dan fun, aku masukin ke dalam bagian konten video day in my life aku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi utama Anda mengikuti tren A Day in My Life? Oke, motivasi saya yang pertama itu mungkin karena di saat yang bersamaan aku juga kan penyanyi ya, jadi mungkin orang-orang kan melihat sisiku sebagai performer di atas panggung aja. Jadi motivasi aku juga ingin mereka tahu gimana kehidupan aku di bawah panggung, di luar panggung, dan kehidupan sehari-hari aku kalau aku lagi nggak manggung. Jadi motivasi aku itu sih, lebih ke nge-share kehidupan pribadi aku juga. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa konsisten Anda berpartisipasi dalam tren ini selama periode tertentu? Kalau dibilang konsisten banget sih yang kayak konsisten banget sebenarnya enggak, tapi aku pasti ada upload dan dalam periode-periode kayak misalnya lagi ada acara, aku lagi ada event di luar, aku tuh biasanya rekam biar mereka tahu persiapan aku sebelum manggung gimana, persiapan aku sebelum MC gimana, jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk hari-hari banget biasa juga sih, aku biasanya nggak videoin. Tapi kalau ada event, ada lagi main sama teman-teman, ada hangout, aku bikin day in my life gitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi utama Anda mengikuti tren A Day in My Life? Oke, jadi pada saat yang bersamaan semua konten kreator dan semua selebgram kan lagi pada bikin ada in my life semua ya. Hampir semuanya tuh pasti bikin dan rata-rata masyarakat itu suka dengan konten ada in my life. Jadi aku ikutan juga ada sisi FOMO-nya lah dari seorang Alfredo. Jadi aku ikutin konten kreator luar, konten kreator Indonesia dalam ada in my life karena menurut aku feedbacknya positif banget di konten kreatornya. Oke, untuk selanjutnya, seberapa nyaman Anda merasa ketika membagikan kehidupan pribadi di media sosial? Kalau aku sih pribadi nyaman karena aku kan tipikal orang yang ceria ya, ceriwis kalau di atas panggung. Aku tuh tipikal orang yang aktif kalau di atas panggung. Tapi kalau aku lagi hari-hari itu sebenarnya aku agak sedikit kalem. Jadi aku tuh nyaman banget membagikan sisi aku yang berbeda kepada penonton yang menonton video aku, kepada mungkin di luar ada fans-fans aku. Jadi aku nyaman banget untuk membagikan sisi lain seorang Edo gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan audiens mempengaruhi Anda setelah Anda mendapatkan komentar tentang video Anda? Tanggapan audiens sih sejauh ini em,
positif. Menurut aku sangat positif. Mereka suka dengan konten-konten A Day in My Life aku, dan pada saat yang bersamaan editing aku juga aku bikin ke arah humoris atau lucu gitu loh, biar nggak terlalu serius. Kalau aku pribadi ya, preferensi aku gitu. Jadi kadang-kadang ada bagian meme-nya yang cocok dengan video tersebut, atau nggak aku ada ngelawaknya. Jadi pada saat yang bersamaan juga mereka suka dengan konten aku, karena selain mereka tahu kehidupan aku sehari-hari, mereka juga dapat hiburannya dari jokes-jokes yang aku keluarkan di video A Day in My Life aku. Jadi sejauh ini responnya positif sih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada perbedaan yang Anda rasakan pada kepercayaan diri Anda sebelum dan setelah Anda mulai mengikuti tren ini? Ada banget, ada banget. Selain percaya diri juga, setelah aku upload beberapa konten dari My Life, beberapa brand juga nge-approach aku buat masukin brand itu di video aku. Jadi itu menurut aku juga feedback yang sangat bagus, feedback yang sangat positif. Jadi selain percaya diri aku nambah, jadi pemasukan juga nambah dari brand-brand yang ingin tap in di video dari My Life aku. Jadi of course percaya diri aku naik banget dari konten dari My Life. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana tren A Day in My Life berdampak pada kepercayaan diri Anda sebagai konten kreator? Kalau aku pribadi berdampaknya itu pertama dari respon-respon netizen itu tuh banyak yang suka juga, banyak juga yang jadi kayak komen-komennya tuh menghibur aku juga, jadi percaya diri aku juga naik, memuji-muji aku, editing aku yang lucu dipuji, dan ya aku sih happy banget sih dengan konten A Day in My Life aku yang aku upload di social media platform Oke, gitu. baik. Untuk selanjutnya, apa faktor-faktor yang Anda rasa berperan sebagai pendorong atau penghambat dalam perubahan kepercayaan diri Anda setelah mengikuti tren ini? Oke, kalau pendorongnya, aku tuh merasa lebih didorong karena balik lagi respon netizen, respon teman-teman aku juga yang nonton. Tapi kalau penghambatnya mungkin satu dua orang, tiga orang pasti ada aja yang hate comment, pasti ada juga yang pastilah semua orang kan nggak mungkin dicintain juga sama-sama orang gitu loh. Jadi ada juga beberapa penghambat yang bikin aku jadi insecure, yang bikin aku jadi ngerasa nggak layak. Mungkin juga yang penghambatnya juga kadang-kadang aku kurang konsisten. Yang dimana konsisten itu menurut aku penting, tapi aku terus memperbaiki itu. Jadi itu sih penghambatnya dari haters dan juga untuk menjaga konsistennya aku. Kalau untuk misalnya nih, Kak Edo, untuk mengubah dari penghambatnya itu tuh gimana caranya biar penghambat itu tuh gak ada lagi, kayak misalnya kan penghambatnya itu yang bikin kakak insecure kan. Nah, gimana cara kakak itu menyikapi seperti yang buat ngehambat kakak dalam berproses misalnya kayak ada in my life gitu. Oke, kalau aku membuat haters itu menjadi positif itu, mungkin di antara mungkin ibaratnya 100 komentar, mungkin di antara 100 itu ada 5 yang komentarnya hate gitu ya. Mungkin ada 5 komentar hate, tapi setelah aku pikir-pikir lagi mungkin insecure ya, mungkin ya 12 jam ke depan aja insecure. Setelah itu aku pede lagi karena kalau dipikir-pikir dibandingkan 5 dengan 95 yang support, lebih banyak yang support gitu loh. Lebih banyak yang suka. Jadi aku hitung persenannya aja sih. 95% suka, 5% nggak suka, ya udah ngapain aku hiraukan gitu loh. Tapi kalaupun mereka ada komentar yang membangun, ya aku juga evaluasi gitu kalau yang membangun. Tapi kalau yang udah merujuk ke personal, yang merujuk ke fisik, ya itu ya udahlah menurut aku kalau dipikir-pikir juga sebenarnya kalau terlalu dipikirin, yang penting kita mah pede aja mah, ya udah gas aja terus gitu sih. Oke, Lebih ke untuk evaluasi diri aja. pertanyaan terakhir, bagaimana Anda membandingkan kepercayaan Anda sebelum dan setelah terlibat dalam tren ini? Kalau dibandingkan zaman dulu itu, zaman-zaman aku awal-awal banget bikin konten ini, aku masih malu-malu, masih kayak kurang kurang explore dalam hal day in my life-nya. Mungkin aku kontennya masih sedikit, footage-nya masih sedikit, tapi sering berjalannya waktu aku semakin belajar kalau lebih menarik kontennya itu lebih menarik kalau kita banyak footage-nya, lebih banyak hiburannya dan lebih konsisten. Jadi perbandingannya itu sih, kepercayaan diri aku bertambah seiring waktu dengan komentar-komentar juga yang membangun dari teman-teman aku, dari fans aku yang selalu bikin aku improve setiap saatnya untuk menjadi lebih baik dan lebih percaya diri. Jadi ya aku nggak mungkin sepercaya diri ini kalau nggak ada support dari teman-teman dan juga fans-fans yang menikmati video dari my life aku. Kurang lebih Oke kayak Kak, gitu. untuk terakhir motivasi kakak nih ke anak-anak muda nih yang kayak kan kakak kan terhitung Gen Z lah ya, maksudnya
untuk para Gen Z yang mau mulai karirnya nih lewat konten kreator atau kayak mungkin mau mencoba lah di dunia konten kreator atau di aplikasi TikTok kan itu banyak banget ya yang Gen Z mau tapi takut untuk mencoba. Oke. Motivasi aku yang pertama jangan takut, itu aja yang penting. Jangan takut untuk mencoba, cari karakter kamu. Cari karakter kamu tuh penting banget karena konten kreator di Indonesia tuh banyak banget. Hampir ada ribuan kali kalau dihitung, mungkin lebih. Jadi kamu cari karakter kamu yang bikin kamu tuh stand out dibandingkan konten kreator lain, biar orang tuh bisa ngelihat kamu. Orang tuh tahu kalau kamu itu konten kreator yang pantas untuk dilirik. Jadi cari karakter kamu, percaya diri aja sama ya jangan takut untuk mulai karena kalau nggak dimulai ya kita nggak mungkin bisa sampai di titik jadi content creator kalau kita nggak mulai untuk mencoba menjadi seorang content creator. Jadi percaya diri aja. Oke, itu terakhir lagi nih ada dari Dinda katanya kakak disuruh nyanyi. Nyanyi, Karena kan dari Indonesian Idol nih. betul. Nyanyi Ya dong. udah aku nyanyi. Nyanyi dong. Eh, lagu apa ya? Lagu yang gini enggak yang gitu. Ya bagus. Ya udah. Ini aja deh. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Oke. Bagus bagus 100. Udah. Eh, Kak Edo, sebelumnya terima kasih untuk bisa Zoom dan boleh diwawancarai. Dan untuk terakhir kalinya kita ya sesi dokumentasi boleh Kak. Boleh. Nanti kita pose yang formal sama yang gaya bebas. Gimana? Oke. Ini yang